Selamat pagi, kaula muda. Saya Wayan Supatno, Pak Tani. Lagi olahraga, walaupun agak mendung. Kembali membekali kaula muda. Topiknya kali ini penyebab gagal permanen. Gagal permanen adalah orang yang menghentikan rangkaian kegiatan untuk menuju sukses atau menuju cita-citanya dan terus berhenti. Itu orang yang gagal. Contoh, orang kepinginnya jadi sarjana, ternyata ada hambatan ekonomi atau hambatan lain sebagainya, berhenti. Padahal masih banyak cara untuk mewujudkan dirinya sebagai seorang sarjana. Kedua, seseorang ingin jadi seorang pembalap, tetapi baru jatuh sekali dua kali, kapok naik sepeda. Ya bagaimana mungkin jadi pembalap? Baru naik sepeda sekali dua kali jatuh, berhenti, kapok, terus tidak mau selamanya naik sepeda. Itu gagal permanen. Tambahnya seseorang yang ingin hidupnya bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain sebanyak mungkin jangka panjang. Ingin jadi insan mandiri, jadi seorang pebisnis inovatif, supaya bisa menyerap hasil-hasil riset agar bermanfaat di tengah masyarakat, membumi sifatnya. Tapi baru sekali dua kali memulai usaha, rugi, ditipu orang, atau mungkin karena musibah alam, kapok, tidak mau meneruskan usahanya. Sudah, itu gagal permanen juga. Ada lagi yang sudah punya usaha, karena tidak diawali dari nol, usahanya meneruskan warisan, kena gejolak global, bermasalah cash flow, akhirnya tutup dan kapok. Hari-harinya hanya diisi dengan termenung, sedih, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, penyebab gagal. Tidak segera bangkit, itu juga gagal permanen. Apa sebabnya? Sebabnya karena mental saja. Mental saja itu, Mental tidak mau improvisasi diri, mental tidak mau menjaga niat baiknya sejak awal, mental tidak mau bertahan, dan mental tidak mau selalu menumbuh kembangkan dirinya supaya konkret sesuai harapan dulunya. Itu sekali lagi sebabnya adalah mental. Solusinya apa? Rekayasa dalam hati dan pikiran kita. Kalau memang mau mengawali itu tidak punya modal, nggak punya ilmu, nggak punya waktu, itu belenggu diri aja itu. Buang jauh-jauh itu, segera awali dengan seminimal mungkin. Sebentar lagi jadi. Karena apa? Orang yang bermodalkan belajar naik mobil-mobil bagus dengan mobil butut, ternyata tidak selamanya jadi pembalap itu pakai awalnya mobil bagus. Banyak naik sepeda motor. Yang pakai Harley Davidson tidak selamanya dia jadi pembalap. Justru yang awalnya pinjem sepeda motor tetangga yang jelek jadi pembalap. Begitu juga dunia usaha. Kalau adik-adikku semuanya mau mengawali bisnis pakai dagangan tetangga dijualkan, atau orang lain, perusahaan lain butuh barang dicarikan pakai modal orang, lambat laun jadi modal sendiri, lambat laun jadi sumber pasif income karena diinvestasikan. Itu yang benar. Sekali lagi, mental berani melepas belenggu-belenggu diri, berani mengawali langkah pertama agar ada ribuan langkah berikutnya, berani bertahan jika gagal. Jika kita tidak pernah ditipu, maka kita tetap punya ilmu sembrono, belum punya ilmu waspada. Kalau kita tidak pernah gagal, maka kita tidak pernah tahu apa sebabnya gagal, lalu bagaimana supaya tidak
gagal lagi. Kata kunci yang penting, kalau gagal jangan menyerah, melangkah dan melangkah lagi. Tahu banyak saya juga, saya begitu juga. Senangnya orang nggak punya modal, nggak punya, ya udah sebisanya, ya jualkan dagangan orang, itu saya dulu, ya. Terus kedua, ketika saya rugi, ya sudah, bagian dari proses SPP-nya, kuliah praktis bisnis biasa, ya, supaya tidak sembrono. Itu saja. Sekarang masih kadang ketipu. Ada sahabat bahan prestasi dengan komitmen awal mengeluarkan dana miliaran, ya sudah, itu proses pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kaula muda. Mari bangun diri kita untuk lebih baik, untuk mandiri, supaya pendapatan per kapita Indonesia tinggi. Maka jadilah pebisnis, cipta lapangan pekerjaan. Salam saya dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani.